Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zaujah, kembali lagi ke channel bizaujati.id. Tips menuju zaujah solehah yang cerdas, sehat, dan bahagia. Kali ini, kami akan berbagi tips sehat dan semangat menjalani rutinitas harian ala mama muda. Tips ini berawal dari pengalaman pribadi saya. Namun sebelum ke tipsnya, saya mau bercerita dulu. Saya adalah seorang istri, seorang ibu muda, dan juga seorang pekerja freelance di perusahaan jasa konsultan. Nah, jadi saya punya 3 peran dalam lingkungan keluarga kecil saya. Bagi saya, peran ini tidak mudah. Pertama, sebagai seorang istri, saya merasa punya kewajiban untuk melayani suami. Nah, sebelum menikah, saya merasa lebih bebas menentukan aktivitas apa saja yang mau saya lakukan, karena melakukan ini dan itu pun hanya saya sendiri yang berdampak. Tapi sekarang, kondisinya berbeda. Saya harus ekstra memperhatikan. Karena sebagai seorang istri, paling tidak saya memiliki ruang untuk mempengaruhi suami, baik mempengaruhi mood atau perilaku suami terhadap saya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kejadian yang pernah saya alami. Suatu hari, karena semalaman saya begadang, ketika bangun tidur, badan terasa capek, pegal-pegal. Akhirnya mood saya pun jadi tidak bagus. Belum lagi, kebayang pekerjaan rumah seperti cuci piring, bersih-bersih, jaga anak, menemaninya bermain. Itu terasa berat jika mood sedang tidak bagus. Nah, mama-mama sekalian, pernah gak sih merasa hal yang sama? Atau paling tidak, karena pagi-pagi sudah tidak mood saja, pasti yang lainnya juga akan terpengaruhi ya. Nah, jadi waktu itu, pagi-pagi saya sudah cemberut, bersih-bersih pun sambil ngeluh, dan saya lebih banyak diam ke suami. Kebayang ya, kalau seorang istri pagi-pagi sudah begini, sikap suami bagaimana? Karena saya yakin sikap istri pasti akan mengimbas ke suami, bahkan bisa jadi mengimbas ke semua warga yang ada di rumah. Nah, saat itu, suami saya jadi ikut diam, dan terlihat tidak mood juga. Kebetulan suami saya masih kuliah. Kebiasaan suami saya, meskipun belum ada jadwal kuliah, namun dia berusaha berangkat pagi dan pulang lebih awal setelah sholat asar, atau paling lama sebelum azan maghrib. Sehingga tugas-tugasnya dia kerjakan di kampusnya. Karena menurut suami saya, waktu di rumah adalah waktu untuk keluarga. Biasanya suami saya berangkatnya di atas jam 8. Tapi hari itu, dia berangkat ke kampus lebih awal sebelum jam 8, sudah berangkat. Sebenarnya saya juga sadar, kayaknya suami berangkat lebih awal sebab gak betah sama sikap saya yang diam. Atau kalau ngomong, isinya ngomel aja. Karena suami tidak mood sama saya semakin tidak mood. Nah, ternyata ini juga berimbas ke anak dan pekerjaan saya. Sebagai seorang ibu dan dengan anak yang alhamdulillah sudah berusia hampir 2 tahun, kebayang ya Ma, di usia seperti ini, anak lagi aktif-aktifnya. Dia sudah mulai mengeluarkan 2-3 kata, hampir menjadi kalimat sempurna, meskipun kata-katanya mungkin masih terbata-bata. Namun, dia sudah mulai bertanya-tanya, misalnya nih, apa nih? Dan tentunya, dia juga tidak mau kalau misalnya lagi di rumah, main sendirian, pasti akan mengajak mama atau papanya untuk ikut bermain bersamanya jika papanya sedang di rumah. Nah, di sini bukan hanya energi dan pikiran kita saja yang terkuras dalam menemani tumbuh kembangnya. Hati dan perasaan kita jauh lebih mempengaruhi. Jika pagi-pagi mood sudah tidak bagus, ngeluh, dan suami ikut ngambek, pasti sikap terhadap anak pun menjadi berbeda dan tidak seperti biasanya. Nah, balik lagi ke cerita saya yang pagi-pagi sudah tidak mood. Suami diam dan ikut ngambek. Sikap saya ke anak pun saat itu jadi tidak biasa. Saya jadi lebih mudah marah karena saya kepikiran dengan sikap suami yang ngambek sama saya. Ternyata, anak pun juga kena imbasnya. Dia jadi lebih mudah rewel dan mudah nangis. Seperti ke bawah suasana ibunya yang sedang tidak mood. Mama pernah nggak ngalamin hal yang sama? Jadi ketika kita lagi nggak enak hati, anak kita juga seakan-akan merasakan hal yang sama gitu atau kena imbasnya. Nah, dan
itu bikin kita jadi semakin tidak mood lagi ya Maya. Nah, yang satu lagi nih, satu hal lagi yang tidak bisa saya lupakan, ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Nah, karena suasana hati tidak enak, maka semangat untuk bekerja pun jadi berkurang. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan saya. Atau mungkin mama muda lainnya juga ada yang merasa yang sama. Ada merasa hal yang sama, bahwa perilaku perempuan mudah terbawa perasaan. Karena suasana hati yang tidak enak dan badan pegal-pegal di pagi hari, ternyata banyak sekali yang kena imbasnya. Sehingga tidak jarang hari saya berlalu dengan buah penyesalan. Entah karena saya akhirnya marahan dengan suami, saya memarahi anak, ataupun pekerjaan saya belum tersentuh sama sekali. Maka dari itu, saya membutuhkan motivasi, semangat, atau tips agar tetap kuat dan semangat menjalani rutinitas harian saya. Di sini, kemudian saya berusaha mencari solusinya. Tentunya dari banyak pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya. Nah, ini tips dari saya yang terutama untuk diri saya sendiri, dan semoga bisa manfaat juga untuk mama muda lainnya. Tips sehat dan semangat menjalani rutinitas harian ala mama muda ada beberapa. Yaitu, pertama adalah tanamkan bahwa saya adalah makhluk spesial. Menurut saya, menanamkan kepikiran dan ke jiwa kita masing-masing bahwa kita semua adalah makhluk spesial adalah hal yang sangat penting. Karena ini merupakan bagian dari wujud syukur kita kepada Allah SWT dengan semua pemberiannya, baik berupa kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, karena kelebihan dan kekurangan masing-masing inilah kita menjadi spesial. Selain itu juga ada nikmat luar biasa yang telah dititipkan Allah kepada saya. Pertama adalah suami. Di mata orang lain, mungkin saya hanyalah debu di pelataran bumi. Bukan siapa-siapa, apalagi spesial. Namun di mata suami, saya yang apa adanya ini adalah spesial, bahkan sangat berharga. Kedua, saya diberi titipan berupa anak. Bagi anak, orang tua adalah segala-galanya, terutama seorang mama, seorang ibu yang mungkin karena kapasitas bersamanya lebih banyak, jadi anak lebih banyak dekat dan bergantung dengan ibunya. Pernah nggak mama merasa seperti itu? Nah, dari dua alasan ini, menurut saya sangat cukup untuk menambah dan meyakinkan diri bahwa saya adalah makhluk spesial. Begitu juga dengan Anda, mama muda. Nah, paling tidak, kita punya alasan yang pertama untuk tetap semangat dalam melakukan aktivitas harian kita, apapun peran kita. Kemudian yang kedua adalah kompromi dengan suami. Dalam menjalani aktivitas harian, terutama yang terkait dengan pekerjaan rumah seperti beres-beres, mencuci, masak, jika memutuskan untuk masak, dan menemani anak bermain, dan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan rumah lainnya, maka menurut saya sangat dibutuhkan kompromi dengan suami. Nah, saya biasa berbagi tugas dengan suami. Jauh sebelum kami memiliki anak, di awal-awal pernikahan kami sudah berkompromi terkait hal ini, dan hal ini sudah kami terapkan. Artinya, sebisa mungkin kami tidak iri-irian siapa yang harus nyapu rumah, siapa yang masak, siapa yang nyuci, dan tugas lainnya. Karena pekerjaan rumah, bagi saya bukan hanya tugas perempuan. Kalaupun semua dikerjakan perempuan, ini hanyalah wujud nurut kita ke suami. Nah, dengan kompromi dan saling memahamkan, maka menjalani pekerjaan rumah menjadi lebih bersemangat dan terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah rapikan kasur. Nah, karena bersih-bersih merupakan sebagian dari pekerjaan rumah, sehingga paling tidak bagian terkecil yang pertama kali harus dirapikan adalah kasur. Jadi, bangun tidur saya usahakan untuk minimal melipat selimut dan merapikan bantal serta spraynya. Melipat kasur yang rapi, ini sudah menumbuhkan semangat bagi saya. Wajar ya jika kita melihat hal-hal yang bersih, rapi, pasti ada keindahan, ada semangat tersendiri dalam diri kita. Nah, mama muda mungkin juga merasa hal yang sama ya. Siapa sih yang gak suka melihat hal-hal yang bersih, rapi? Nah, selanjutnya keempat adalah berdoa.
Saya merupakan orang yang yakin dan percaya dengan keajaiban doa. Bahkan, kerentang hati yang tidak terucap, yang kadang hanya terlintas sekilas saja, bisa terwujud, apalagi doa yang dengan sengaja kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain doa-doa harian yang biasanya saya panjatkan seusai sholat, ada satu tambahan doa yang biasanya saya rutinkan baca setiap harinya. Doanya dalam bahasa Indonesia. Begini bunyinya. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari yang senantiasa lebih indah dan lebih berkah dari hari kemarin. Dan jadikanlah hari esok kami senantiasa menjadi hari yang lebih indah lagi dan lebih berkah lagi dari hari ini dan hari kemarin. Kurang lebih seperti itu doanya. Nah, dengan doa ini saya menjadi semakin yakin dan semangat saya untuk menjalani hari ini menjadi bertambah. Yang kelima adalah target baca Quran. Sebagai seorang muslimah, membaca Quran bukanlah hal yang asing lagi. Apalagi Al-Quran adalah kitab agama kita dengan begitu banyak keistimewaannya. Salah satunya ya, dengan membacanya saja hati sudah tenang. Meskipun belum bisa banyak, namun saya punya target untuk baca Al-Quran setiap harinya. Biasanya saya membacanya setelah sholat subuh. Namun jika ada aktivitas lain yang lebih mendesak, nah misalnya nih, ketika selesai sholat subuh, selesai berdoa, tiba-tiba anak bangun dan otomatis kita harus menemani. Nah maka pada saat itu saya usahakan tetap baca Al-Quran meskipun satu ayat saja, meskipun ayat itu ayat pendek. Nah kemudian disambung lagi nanti jika sudah longgar. Saya berusaha untuk tetap membaca meskipun dalam hari itu bisa saja target harian saya tidak tercapai. Tapi menurut saya tidak apa-apa, yang penting tetap baca. Karena saya pribadi merasa kalau usai membaca Al-Quran saya merasa lebih tenang dan tentunya juga lebih bersemangat. Berikutnya yang keenam adalah mandi pagi. Nah, mandi pagi ini adalah bagian penting dan memiliki pengaruh yang besar dalam menumbuhkan semangat beraktivitas. Saya sering merasakan pegal-pegal ketika bangun tidur. Kondisi ini akan sangat berkurang dan bahkan membaik menurut saya setelah saya mandi. Sudah tidak dilakukan lagi ya, kalau mandi akan membuahkan efek badan menjadi lebih segar, rileks, dan tentunya lebih bersemangat. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah waktunya. Terkadang saya pribadi sebagai mama muda, ada saja alasan untuk tidak mandi pagi. Biasa ya mama muda, nanti dululah mandinya. Kita urus anak dulu, beres-beres rumah dulu, baru nanti kalau sudah semua kelar, baru kita mandi. Nah, tapi kenyataannya jika saya mandi pagi, ini akan berdampak pada aktivitas saya selanjutnya. Bayangkan ya Maya, pagi-pagi sudah mandi. Tentunya sudah berbeda kondisinya jika saya belum mandi. Mandi pagi ini waktunya kondisional. Jadi, saya pernah ketika bangun langsung mandi, baru kemudian melaksanakan sholat subuh dan aktivitas lainnya. Namun, saya juga pernah nih mandi pagi setelah melaksanakan sholat subuh. Gimana waktunya kita bisa mandi? Nah, ini adalah kompromi kita dengan suami. Untuk memiliki waktu mandi pagi ini, jika pagi-pagi anak sudah bangun, maka biasanya saya minta izin ke suami untuk mandi dahulu. Jauh sebelumnya, saya sudah sering memberi penjelasan kepada suami saya bahwa mandi pagi bagi saya adalah hal yang penting. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, suami saya sudah terbiasa memberi kesempatan kepada saya untuk mandi. Dengan mandi pun, badan akan berasa lebih bersih, lebih sehat, dan tentunya semangat juga bertambah ya. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh adalah makan pagi. Makan pagi ini juga jangan dilupakan. Bagi mama muda yang sedang tidak berpuasa, makan pagi atau sarapan menjadi hal yang tidak bisa diremehkan. Karena makan adalah sumber energi bagi tubuh agar tubuh tetap kuat dan sehat dalam beraktivitas.
kondisi makan di lingkungan keluarga saya saat ini sih masih kondisional ya. Maksudnya begini, jadi makan pagi di rumah terkadang kita bersama-sama, tapi terkadang juga tidak. Kadang suami duluan makan atau saya duluan makan. Namun, jika sedang tidak bisa bersama-sama, saya usahakan sebelum menyuapi anak, saya harus makan duluan. Karena jika saya lapar, saya akan mudah emosi. Kalau saja kondisinya anak bisa makan di meja makan dengan tenang, itu mungkin gak akan masalah. Namun anak saya makanya sambil bermain, baik main di dalam rumah, baik main di dalam rumah, maupun kadang juga mainnya di luar rumah sambil lari-larian misalnya. Nah, hal ini paling tidak membutuhkan energi yang lebih dari saya. Sehingga untuk mama muda, saya sarankan lebih baik makan terlebih dahulu, baru menyuapi anak. Supaya kita juga lebih bersemangat ya. Lebih bersemangat menemani tumbuh kembang anak kita. Nah, yang terakhir, tips dari saya adalah tawakal. Setelah semua yang dari poin 1 sampai poin 7 kita lakukan, yang terakhir adalah pasrah, tawakal. Saya berusaha meyakinkan semua aktivitas hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaturkan hidup kita dengan sempurna. Artinya, saya sudah berdoa, sudah berusaha untuk tetap semangat menjalani rutinitas harian. Nah, jika hari ini hari saya berakhir dengan kurang memuaskan, berarti itu sudah takdir Allah untuk saya. Tapi harus tetap yakin bahwa hari esok masih ada, dan saya yakini bahwa hari esok senantiasa lebih indah dan lebih berkah dari hari ini dan hari sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari semuanya, tips sehat dan semangat menjalani rutinitas harian ala mama muda dari pengalaman saya ada 8 poin. Yang pertama, tanamkan bahwa saya adalah makhluk spesial. Yang kedua, kompromi dengan suami. Yang ketiga, rapikan kasur. Kemudian yang keempat, berdoa. Yang kelima, memiliki target baca Quran. Yang keenam, mandi pagi. Kemudian yang ketujuh, makan pagi. Dan yang terakhir, ke-8 adalah tawakal. Semua ini merupakan hal yang sampai detik ini masih juga saya upayakan. Saya juga berharap tips ini bisa membantu mama muda sekalian untuk lebih sehat dan bersemangat dalam menjalani rutinitas harian mama. Nah, pesan saya untuk mama muda sekalian, Anda spesial, Anda berharga. Maka, yakin dan semangatlah untuk menjalani keseharianmu, terutama bersama dengan keluarga. Oke mama, sekian tips dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan tips-tips kami yang lainnya bersama bizaujati.id. Semoga kita semua menjadi zaujah solehah yang cerdas, sehat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.